Saat aku melihatmu, aku tidak bisa bernapas dan muridku membesar. Muridku membesar. Ini maksudnya apa nih? Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai dua grup. Yang pertama ada boy group dan juga girl group, yang mana mereka ini kan rookie nih di dunia perkepopan. Tapi meskipun mereka ini rookie, mereka ini telah mendapatkan banyak sekali kritikan. Kenapa mereka mendapatkan kritikan? Karena konsep mereka di sini dianggap vulgar dan juga kalau dilihat-lihat, ini kok kayak LGBT gitu? Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta share juga ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai boy group yang baru-baru ini dikritik ya dikarenakan konsep mereka kayak vulgar gitu ya dari dance dan juga sebagainya. Jadi grup yang aku maksudkan di sini adalah Only One OF. Siapa itu Only One OF? Jadi Only One OF itu merupakan sebuah boy group yang debut dengan Time Leap dan Savannah pada 28 Mei 2019 di bawah naungan XD Creative. Untuk membernya itu ada 7 orang. Yang pertama, ini tuh namanya adalah Lobe, aka Park Jisung. Untuk Lobe atau Lob sendiri, itu posisinya adalah sebagai leader dan juga main vokalis, guys. Berikutnya, ini tuh Kyubin. Untuk Kyubin sendiri, nama lahirnya adalah Shin Kyubin dan posisi adalah sebagai main rapper, vokalis, dan juga visual. Nah, kalau yang ini itu namanya adalah Ri Ye aka Lee Seung Ho. Untuk Seung Ho sendiri posisinya adalah sebagai lead vokal dan juga lead dancer. Yang berikutnya ini tuh namanya adalah Yoo Jong aka Lee Taeyong. Kalau Lee Taeyong sendiri posisinya adalah sebagai main dancer, vokalis sekaligus visual juga. Yang berikutnya ini tuh namanya adalah Jeonji. Untuk Jeonji sendiri nama lahirnya adalah Kim Jong Hyung dan posisi adalah sebagai lead vokal dan juga sebagai lead dancer. Nah, berikutnya ini tuh namanya adalah Mil aka Lee Yong Soo. Untuk Lee Yong Soo sendiri posisi adalah sebagai main rapper sekaligus vokalis. Berikutnya ini tuh namanya adalah Nine aka Jung Wook Jin. Untuk Wook Jin sendiri posisinya adalah sebagai vokalis sekaligus maknae. Dan guys, baru-baru ini, boy group Only One OF ini mengejutkan banyak orang dengan konsep dan penampilan lagu baru mereka. Judulnya adalah Libido. Only One OF sendiri memamerkan penampilan lagu baru mereka dari album mereka yang bertajuk Instinct Part 1 untuk pertama kalinya di M Countdown. Nah, sebelumnya Only One OF atau Only One OF kalau dalam bahasa Koreanya ini itu telah menjelaskan selama showcase untuk comeback mereka. Penjelasannya kayak gini, kami melakukan banyak upaya untuk mendobrak batasan yang ada. Album ini adalah album paling naluriah untuk menunjukkan tantangan dan upaya tanpa akhir yang dibuat oleh Only One OF. Dan tau nggak sih apa arti dari libido sendiri? Jadi libido ini kayak naluri atau dorongan yang berhubungan dengan seksual kayak gitu. Dan anggota Kyubin aka KB di sini menjelaskan bahwa ini merupakan topik yang dilakukan oleh grup lain dengan hati-hati dan merupakan topik yang tabu. Namun, banyak seniman telah mengubah apa yang merupakan naluri manusia menjadi sebuah seni, bahkan di masa lampau dan bahkan saat ini juga. Jadi, Only One OF paling banyak menyublim bagian dasar manusia menjadi sebuah musik. Secara khusus, grup pria ini menunjukkan penampilan yang sangat tidak biasa dikarenakan mereka merefleksikan aspirasi tersebut ke dalam koreografi panggung mereka yang ditampilkan di program Music Mnet M Countdown. Namun, ada beragam pendapat tentang penampilan Only One OF pada hari itu. Penampilan grup tersebut dibagikan di komunitas online dan telah mendapatkan hampir 2.000 komentar. Sebagian besar komentar mengkritik bahwa grup tersebut telah mengungkapkan topik secara harfiah dan berkomentar betapa tidak nyamannya mereka menonton pertunjukan dari grup tersebut. Namun, penggemar Only One OF mengungkapkan betapa mereka sangat menyukai panggung comeback grup pria tersebut. Oh ya, seperti apa sih penampilan mereka? Langsung aja di sini kita lihat beberapa koreografinya ya sekilas. Oke, untuk pertama, dari baju sih ya udah hot gitu ya. Dari bajunya sini kayak robek-robek di bagian belakang. Ya sebenarnya kalau baju-baju robek ini udah banyak digunakan sih ya. Sejak era Shiny Lucifer juga udah ada yang kayak gini. Tapi untuk posisi kayaknya ya lumayan hot. Oh, bagiannya udah kayak ini ya di Aijuan bagian si siapa namanya? Yena sama si Cheong.
Kule. Ya. Berikutnya, oh my god. Yang di bawah ini kayak apa ya? Sudah kayak bukan mencoba lagi sih, udah kayak ya gitu deh. Oke, udah. Wow. Cukup sensual. Yes. Oh my god, ini adegan apaan nih? Adegan apaan ini? Aku nggak mau komentar banyak. Coba sekarang kita lihat komentar netizen aja kayak gimana ya. Misalnya ini tuh dari si Dakyung. Kalau Dakyung sini komentar, wah terkejut aku pas tangannya di daerah itu. Penasaran sih gimana perasaan mereka yang nampilin gerakan itu. Mereka bahagia atau terpaksa sih? Ya kita juga tidak tahu ya. Aku juga nggak mau beropini apapun. Nanti takutnya menggiring opini. Berikutnya, mereka terlalu ceroboh sih milih konsep. Ini harusnya dibuat penampilan privacy aja untuk fans mereka sendiri. Pokoknya citra boy group jangan begini deh. Woi, gue ini lagi minum air. Lihat nih video HP gue basah gara-gara kesembur. Ya hati-hati ya. Itu HP-nya gimana sekarang, udah baik? Nggak rusak kan sampai dibawa ke konter? Lanjut ini dari Isti Reong Cloudsomnia. Oke, sampai segitunya nih biar di notice. Kasihan sih kalau mereka aslinya nggak nyaman lakuin koreo kayak gini. Agensinya tega. Dan sekarang coba kita lihat liriknya. Aku sih penasaran sama lirik Libido ini kayak gimana. Serius. Kalau kalian mau lihat dan juga baca liriknya sama-sama kayak aku, ya udah langsung aja. Ini tuh udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya guys. Dapat kalian perhatikan di samping. Langsung aja kita baca. Libido, libido, batang kusut seperti tali. Waduh, batang kusut ya. Aku tertarik tanpa alasan. Biarkan tinggal libido kita seperti akar yang tumbuh seperti pembuluh darah, bercampur tanpa aturan sama sekali. Ya, saat aku melihatmu, aku tidak bisa bernapas dan muridku membesar. Muridku membesar. Ini maksudnya apa nih? Tidak khawatir tentang hal-hal lain, tidak ada. Menembak sepanjang malam. Wow. Ingin kamu bernyanyi di tubuh hari ini juga. Jangan menekannya. Terima saja libido. Libido, aku ingin kamu lebih dan juga lebih. Aku tertarik tanpa suara. Aku ingin kamu lebih dan lebih. Aku percaya kamu dan aku menerimanya. Biarkan serahkan ke libido. Seolah-olah memanggil dengan isyarat tangan. Ingin kamu menggigit gigimu seperti memanggilku. Gadis fantasi, aku hanya ingin tahu kamu datang tanpa henti dan tidak akan membiarkan aku pergi. Liriknya emang ya kayak gitu sih. Buat otak juga jadi traveling nih guys. Serius. Dan selain itu guys, aku juga kemarin udah ngelihat bagaimana musik video dari Only One Over yang Libido ini. Dan musik videonya juga dapat kita bisa bilang ya biasa aja sih, nggak terlalu hot banget gitu. Kalau kita bandingkan dengan musik video dari orang-orang barat sebenarnya kayak biasa sih. Tapi untuk K-pop sendiri ini udah terbilang sangat berani banget. Kenapa dapat terbilang sangat berani? Ya kalian dapat lihat sendiri gimana musik videonya. Itu kan kayak banyak skinship antara member yang ini dan juga member yang itu. Jadi nggak heran sih kalau banyak orang yang berkomentar bahwa di saat melihat Only One Over, baik dari koreografi dan juga musik videonya, mereka di sini berpendapat, oh ini kayak boys love gitu loh, gitu guys. Dan berbicara mengenai masalah grup yang dikritik dikarenakan konsep mereka yang mungkin agak vulgar dan juga terlihat seperti adegan yes boys love. Ada juga girl group namanya adalah Chords. Jadi Chords ini itu merupakan grup di bawah agensi EJ Entertainment. Nah, mereka ini punya konsep seperti acara televisi, di mana mereka ini merilis video klip secara berkala sebagai musim. Mereka ini memulai debutnya secara online pada tanggal 1 Februari di musim pertama mereka. Itu lagunya ada 6 single digital. Nah, untuk member ini tuh namanya adalah Delta Guys, aka Go Yokyung. Posisinya adalah sebagai main vokal. Yang kedua, ini tuh namanya adalah Alpha. Kalau Alpha sendiri, nama lahirnya adalah Kwak Jisoo. Posisinya adalah sebagai center, visual, dan juga main rapper. Nah, berikutnya ini tuh namanya adalah NU. NU sendiri itu nama lahirnya adalah Choi Yoo-jin. Untuk NU sendiri, posisinya adalah sebagai main dancer sekaligus lead vokal. Berikutnya ini tuh namanya adalah Lambda. Lambda sendiri memiliki nama lahir Johanna. Posisi adalah sebagai main dancer dan juga magne. Dan berbicara mengenai Chord, jadi setelah agensinya yaitu AJ Music Entertainment atau AJ Entertainment ini itu mengatakan bahwa girl group baru mereka yaitu Chords akan merilis musik video. Judul musik videonya adalah Queer Barcodes. Dan di sini pihak agensi waktu itu kayak dapetin kecaman keras. Kenapa mereka dapetin kecaman keras? Karena musik video mereka dinilai itu kayak memiliki konsep LGBTQ+. AJ Music Entertainment sendiri mengumumkan bahwa musik video grup berikutnya yaitu La 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 akan menargetkan fandom K-pop LGBTQ+. Menurut agensi, video musik tersebut berpusat di sekitar hubungan queer barcode dan menampilkan acting yang diarahkan untuk menjadi seorang homoseksual atau lesbian. Agensi di sini menyatakan guys bahwa dalam industri idol, queer barcode telah menjadi sumber dari konten itu sendiri. Bahkan di saat gender dan seksualitas tidak didefinisikan sejelas yang mereka lakukan sekarang.
Ada juga fanfiction tentang hubungan sesama jenis antara anggota grup idol berfungsi sebagai salah satu cara utama penggemar mengkonsumsi budaya idol. Dan tak lama setelah pihak agensi melakukan yang namanya siaran pers, di sini pihak agensi mendapatkan banyak sekali kritikan dan juga kecaman keras dari para penggemar. Kenapa di sini pihak agensi mendapatkan kritikan yang keras dari banyak orang? Karena di sini pihak agensi dinilai menggunakan queerbaiting secara terang-terangan. Apa itu queerbaiting? Jadi queerbaiting sendiri itu merupakan istilah yang digunakan saat membuat konten mencoba menarik atau memancing penonton LGBTQ+ dan juga memberikan pertunjukan tentang hubungan sesama jenis yang sebenarnya itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dan biasanya nih guys, pembuat konten di sini memancing penonton queer untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut sebagai uang merah muda, aka kekuatan beli komunitas LGBTQ+. Dan pada tahun 2019 sendiri, pasar untuk LGBTQ+ diperkirakan mencapai 3,7 triliun US dollar. So much banget. Dan dalam hal ini, materi yang melanggar dalam video musik Coach Lalala adalah saat anggota Delta dan Lambda menggambarkan akting aneh karena tidak ada seksualitas anggota yang dikonfirmasi, dan AJ Music Entertainment menyebut hubungan di layar sebagai pertunjukan semata, dan video musik tersebut tampaknya termasuk dalam definisi queerbaiting. Dan penggemar di seluruh dunia itu mengatakan kekecewaan mereka terhadap agensi dari Coach sendiri, dikarenakan agensi di sini menggunakan LGBTQ+ untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas mengenai dua grup rookie sekaligus. Yang pertama adalah Only One Obe dan juga Coach. Nah, mereka ini sama-sama mendapatkan kritikan dikarenakan dianggap konsepnya kayak LGBT seperti itu. Bukan kayak lagi sih, kalau Coach emang udah kayak gitu. Kalau Only One OF atau Only One Obe ini itu kan masih menurut opini dari netizen. Sedangkan agensi di sini belum menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka di sini menggunakan konsep yang seperti itu. Masih opini dari netizen semata. Lalu kenapa sih mereka itu menggunakan konsep yang seperti itu? Seperti yang telah dijelaskan oleh agensi dari Coach sendiri, di sini mereka itu memanfaatkan yang namanya pasar LGBTQ+. Mengapa mereka memanfaatkan pasar tersebut? Karena mereka di sini melihat adanya peluang, terutama dikarenakan banyak sekali dari para penggemar yang mengkonsumsi hal-hal seperti itu, terutama melalui fanfiction. Jadi dikarenakan mereka di sini melihat adanya peluang, of course di sini mereka akan menggunakan hal tersebut. Terlebih lagi nih guys, pasar untuk LGBTQ+ nilainya kan juga tinggi. Benar, nilainya tinggi. Seperti yang telah aku jelaskan tadi, pada tahun 2019, nilai pasar untuk LGBTQ+ diperkirakan mencapai 3,7 triliun US dollar. Jadi dikarenakan mereka melihat di sini, oh nanti kita akan dapatin keuntungan kalau kita pakai konsep yang ini, ya udah langsung aja kita pakai. Di sini agensi juga udah tahu kok apa yang akan terjadi pada grup dan juga mereka. Pasti di sini mereka itu akan mendapatkan yang namanya kritikan. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang pengen mendapatkan kepopularitasan dengan mudah. Jadi oleh karena itu, mereka di sini menggunakan konsep-konsep seperti itu, terutama dengan persaingan di industri musik K-pop yang semakin lama semakin sulit. Jadi ini yang ngebuat agensi itu berpikir keras, gimana sih kita itu biar cepat ke-notice sama orang, gimana sih kita itu biar cepat populer dan juga banyak diketahui oleh orang lain. Ya udah, kita akan pakai konsep yang seperti ini. Meskipun nanti resikonya kayak gini, ya udahlah sih, kita harus berani dan juga pakai konsep yang seperti ini. Menurut pandangan aku seperti itu. Inilah yang menyebabkan agensi-agensi tadi itu menerapkan konsep seperti itu kepada boy group dan juga girl groupnya. Jadi apapun konsep dari mereka, aku sih nggak masalah ya, karena aku juga tidak dirugikan oleh mereka, dan kalau aku tidak suka sama mereka ya udah tinggal leave aja, gampang banget sih. Tapi aku benar-benar berharap semoga mereka di sini dapat menunjukkan karya mereka yang benar-benar real, tidak hanya menggunakan hal-hal seperti itu, tapi di sini aku pengen supaya mereka di sini menunjukkan karya mereka, bagaimana talent mereka ke hadapan dunia. Aku pengen agensi mereka dapat memikirkan hal tersebut dan juga menciptakan lagu yang bagus supaya grup ini terkenal dikarenakan karyanya, bukan dikenal dikarenakan hal-hal itu. Benar gak guys? Karena cukup miris juga nih guys, melihat mereka yang udah training bertahun-tahun disuruh agensi pakai konsep yang itu, dan di sini mereka mendapatkan kritikan dikarenakan konsep-konsep tadi. Dan kalau kalian sendiri menanggapi hal ini bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.